Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh. Hal ini mewakili keberagaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga menggambarkan pohon yang kuat dan kokoh. Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan persatuan, maka Indonesia dapat menjadi kuat dan kokoh untuk menghadapi tantangan. Para tokoh merumuskan sila ketiga tersebut berdasarkan perasaan senasib yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Para tokoh pendahulu kemudian menangkai persatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam persatuan. Para pendahulu berhasil menyatukan perbedaan tersebut untuk satu tujuan. Semangat tersebut yang kemudian sering kita kenal dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Makna persatuan artinya menjadi satu dan tidak terpecah atau terpisah-pisah. Makna persatuan Indonesia sangat erat kaitannya dengan rasa nasionalisme. Sebagaimana menurut Urkiati dan kawan-kawan pada tahun 2013 menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia adalah nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit, serta menumbuhkan rasa perjuangan. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila yaitu 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun. Jika semua warga negara Indonesia lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, maka akan terjadi perpecahan. Apalagi Indonesia merupakan suatu negara yang terdapat banyak keragaman di dalamnya. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan sikap rela berkorban ini, kita turut berpartisipasi dalam membantu negara untuk mewujudkan cita-cita negara. Dengan tidak melanggar hukum, mematuhi peraturan yang berlaku, dan ikut memelihara ketertiban dan ketentraman. Itu semua merupakan beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai sikap rela berkorban kita. Rela berkorban ini pada hakikatnya adalah suatu perwujudan sikap yang berlandaskan keikhlasan dan ketulusan dalam melakukan segala sesuatu tanpa diukur oleh nilai. Selanjutnya, cinta tanah air. Contoh perilaku dari sikap cinta tanah air yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, melestarikan kebudayaan Indonesia, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, ikut mengharumkan nama Indonesia dengan prestasi, dan masih banyak lagi. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dengan rasa bangga, maka kita sebagai rakyat Indonesia akan menjaga dan melindungi tanah air kita. Misalnya, kita memiliki sumber daya alam yang limpah. Kita bangga terhadap hal tersebut, sehingga sikap kita sepatutnya ikut melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebaik mungkin. Yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan yang berbineka tunggal ika. Maksud dari kata pergaulan di sini yaitu pergaulan yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Contoh kecil yang dapat kita lihat yaitu berteman dengan orang yang berbeda ras, suku, dan agama dengan kita tanpa membeda-bedakan orang tersebut. Sesuai semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, maka suatu perbedaan bukanlah penghalang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip-prinsip Pancasila sila ketiga. Yang pertama ada konsep nasionalisme politik, artinya perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya persatuan warga negara kebangsaan Indonesia. Yang kedua, seluruh wacana tentang bahasa dan kebangsaan pada akhirnya akan bertujuan untuk menciptakan identitas diri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, ada nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Adapun menurut Notonegoro, prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia atau persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal. Yang pertama ada kesatuan sejarah, artinya
Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah yang sama, dimulai dari zaman prasejarah sampai terbentuknya negara Republik Indonesia. Yang kedua ada kesatuan nasib, artinya Indonesia berada dalam satu proses sejarah yang sama dengan mengalami nasib yang sama dengan waktu yang sama pula, yaitu dalam penderitaan penjajahan dan merasakan kebahagiaan ketika merdeka bersama. Yang ketiga ada kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan yang tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Yang keempat ada kesatuan wilayah, artinya keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan yang satu dengan wilayah yang lainnya. Yang kelima ada kesatuan asas kerohanian, artinya adanya ide, cita-cita, dan juga nilai-nilai kerohanian yang lain yang secara keseluruhan tersimpul dalam satu, yaitu Pancasila. Baik, adapun perwujudan dan pengamalan sila ketiga yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di lingkungan keluarga, yaitu saling menghormati sesama keluarga, tidak membeda-bedakan keluarga. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat membanggakan keluarga. Yang keempat, saling tolong-menolong sesama keluarga. Yang kelima, mementingkan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan pribadi. Yang selanjutnya di lingkungan sekolah, yang pertama tidak membeda-bedakan teman, yang kedua menghormati teman atau guru yang berbeda agama, ketiga menjalankan perintah agama masing-masing, yang keempat menjalin kerukunan sesama warga sekolah. Selanjutnya di lingkungan masyarakat, yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan umum, yang kedua menjaga semangat persatuan dan kesatuan, mencintai produk Indonesia, yang ketiga melestarikan lingkungan alam, yang keempat mencintai budaya bangsa Indonesia. Bagaimanakah cara mempraktekkan nilai Pancasila sila ketiga ini, dan apakah masyarakat Indonesia sudah mempraktekkannya? Poin yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan pribadi. Contohnya yaitu saya tinggal di perkotaan dan identik dengan perkantoran dan perusahaan, di mana sebuah perusahaan tidak akan berkembang jika hanya satu yang bekerja, hanya manajer yang bekerja atau hanya karyawan bekerja. Jadi semua pihak harus berperan dalam perkembangan perusahaan tersebut. Poin berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang berbeda daerah dengan kita, tanpa membedakan suku, bangsa, ras, agama, warna kulit, dan lain-lain. Dengan kita sudah bergaul dengan orang-orang yang berbeda daerah dengan kita bisa mempelajari budaya-budaya daerah yang lain, yaitu tarian daerah, lagu daerah, dan lain-lain. Seperti yang kita tahu dari SD, kita sudah diajarkan lagu Apuse, yang Korambeamko, Gundul-gundul pacul, Ampar-ampar pisang. Dan saat saya SMA juga, saya mempelajari tari Saman, salah satu tarian daerah dari Aceh. Dengan pemaparan tersebut, secara garis besar, masyarakat Indonesia sudah menjalankan pengamalan nilai sila ketiga ini. Mengapa kita harus melakukan hal-hal tersebut? Karena kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mempraktekkan, mengamalkan Pancasila sila ketiga ini. Karena sejatinya kita adalah satu Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa setiap manusia, khususnya masyarakat Indonesia, ingin hidup rukun dalam kedamaian. Oleh karena itu, salah satu cara agar tercipta kedamaian tersebut, maka seluruh masyarakat Indonesia harus memahami dan mengamalkan isi dari sila ketiga, yang mana sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Akan tetapi di lain sisi ada beberapa masyarakat bahkan golongan yang tidak menerapkan nilai-nilai dari sila ketiga dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, salah satu nilai dari Pancasila sila ketiga yaitu bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Apabila ada seseorang yang melakukan hal rasis tersebut, atau bahkan yang lebih parah lagi sampai menghina atau menjelekkan suatu suku, agama, ras, dan golongan, maka orang tersebut dapat dijerat hukum dengan kasus pidana pencemaran nama baik atau penghinaan. Nah, hukum inilah juga menjadi salah satu cara agar masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, dalam bermasyarakat. Dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia akan hidup rukun dalam persatuan, kesatuan, dan perdamaian. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai sila ketiga, mulai dari pengertian, makna, nilai-nilai Pancasila sila ketiga, dan lain sebagainya.
Saya mewakili teman-teman kelompok saya yang lain banyak mengucapkan terima kasih. Saya mewakili teman-teman kelompok saya yang lain mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Ayo wujudkan persatuan dan kesatuan dimanapun dan kapanpun. Kalau bukan kita, siapa lagi?